Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan juga selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang merupakan tenaga kesehatan dalam acara pelatihan pelaporan SPT tahunan orang pribadi bagi tenaga kesehatan. Ini merupakan kerjasama yang baik antara Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia atau MHKI DPC Bandung Raya, kemudian IDI atau Ikatan Dokter Indonesia, dan juga Bantu Pajak. Bapak Ibu sekalian dan juga saudara-saudara yang telah hadir dalam webinar hari ini, sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Saya adalah Wisnu Prabowo yang akan menemani Bapak Ibu sebagai pembawa acara selama kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu, izin juga nih saya untuk membuka masker terlebih dahulu karena kebetulan saya berada di dalam ruangan yang tidak ada siapa-siapa. Jadi ini agar mempermudah saya juga bertemu dengan Bapak Ibu secara online. Baik, sebelumnya saya hendak menyapa dulu nih yang sudah hadir di sini. Ada pastinya Bapak Ibu tenaga kesehatan dari beberapa tempat di Indonesia, bahkan dari seluruh Indonesia. Kemudian Bapak Ibu juga boleh saling menyapa nih dalam kolom chat yang ada di webinar siang hari ini. Boleh saling menyapa profesi Bapak Ibu apa, kemudian Bapak Ibu dari mana saja gitu ya. Biar saling kenal mengenal nih walaupun kita bertemu secara online gitu. Saya juga ingin menyapa nih kepada bapak-bapak yang telah hadir bersama saya yang nanti akan menjadi narasumber juga akan membersamai Bapak Ibu semua. Di sini telah hadir ada Bapak Ariko Rahmat Putra sebagai Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia DPC Bandung Raya. Halo, selamat siang Pak Ariko. Selamat siang Pak Wisnu. Sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya, kita harus tetap produktif Pak di kala pandemi seperti ini ya Pak. Ya, betul. Baik, kemudian juga hadir di tengah-tengah kita juga Bapak Ibu sekalian ada Bapak Agus Puji Priyono sebagai trainer dari Bantu Pajak. Selamat siang Pak Agus. Siang Pak Wisnu, Pak Riko, salam sehat semuanya. Salam sehat juga Pak Agus. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Agus ini nanti yang akan membersamai kita nih dalam pelatihan pelaporan SPT tahunan di siang hari ini. Pak Agus, siap ya Pak untuk bertemu dengan Bapak Ibu tenaga kesehatan dari berbagai macam daerah di Indonesia pada siang hari ini? Insya Allah siap. Mantap, selalu siap. Baik, kalau begitu salam sehat dan juga salam semangat untuk Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Sebagai pembuka Bapak Ibu semua, saya ingin menyerahkan sesi pertama ini, yaitu sambutan yang akan diberikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, DPC Bandung Raya. Untuk itu, kepada Bapak Ariko Rahmat Putra, waktu dan layarnya kami silakan untuk Anda. Ya, terima kasih kepada Bapak Wisnu. Sebelumnya, kepada yang saya hormati Bapak Agus selaku narasumber pada siang hari ini, yang sangat bermanfaat materinya, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu semua tenaga kesehatan yang hingga saat ini masih menjadi pejuang melawan virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Ya, Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina nabiyya wa rasulullah. Amma ba'du. Ya, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat ilahi Rabbi, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam dunia maya ini untuk melaksanakan pelatihan pelaporan SPT tahunan orang pribadi bagi tenaga kesehatan. Dan tak lupa pula marilah kita bersalawat serta salam kepada junjungan besar Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pada bulan ini ada merupakan bulan untuk pelaporan SPT, di mana pelaporan SPT itu secara rutin dilakukan setiap tahun oleh wajib pajak, tidak terkecuali juga oleh tenaga kesehatan. Nah, selama ini mungkin kita meminta orang lain atau kepada siapapun untuk melakukan pelaporan tersebut, padahal untuk pengisian SPT ini sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Nah, mungkin nanti Pak Agus sebagai narasumber akan menjelaskan bagaimana mudahnya pelaksanaan pelaporan SPT. Nah, seperti yang kita ketahui, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berperan
dalam pembangunan nasional, yang mana salah satunya adalah peningkatan taraf standar kesehatan masyarakat. Nah, oleh karena itu, tenaga kesehatan pun memiliki peran penting dalam pembangunan nasional ini. Nah, mudah-mudahan melalui pelatihan ini, saya berharap tenaga medis di seluruh Indonesia sebagai wajib pajak lebih sadar akan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran pajak dan juga bisa melakukan pelaporan SPT secara mandiri. Sebelum saya mengakhiri, saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua MHKI Cabang Bandung Raya, Dr. Doni, karena tidak dapat hadir pada kesempatan pada hari ini, dikarenakan beliau sedang berhalangan. Ya, mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan juga ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Dan mungkin mohon izin Pak Wisnu, setelah ini saya izin pamit karena ada kegiatan lain juga. Baik, Siap, Pak Riko. baik, siap. Terima kasih. Salam sehat juga. Salam sehat kembali untuk kita semua. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Pak Riko Rahmat Putra selaku Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia DPC Bandung Raya. Terima kasih banyak Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya Bapak Ibu semua, kita akan lanjut nih ke sesi berikutnya. Ini menjadi sesi yang utama pada acara di siang hari ini. Tapi sebelum itu, saya mau menyampaikan beberapa info nih Bapak Ibu sekalian. Seperti yang kita ketahui bersama nih, bahwa di akhir bulan ini adalah batas terakhir pelaporan SPT pajak bagi pribadi. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu nih, termasuk saya juga yang sudah berkali-kali melakukan pelaporan ini, kadang tuh masih bingung Bapak Ibu gimana sih caranya gitu ya untuk membuat laporan SPT di setiap tahunnya gitu. Mungkin satu kata yang tepat sih kalau bagi saya pribadi ya antara pusing dan bingung ya Pak Agus gitu. Sehingga perlu nih ada pelatihan dari trainernya langsung, dari orang yang memang ahli di bidangnya secara langsung gitu. Bapak Ibu nggak usah khawatir karena di sini sudah ada Pak Agus nih yang menemani kita dari siang hingga sore nanti yang akan belajar bareng-bareng seperti apa sih cara membuat laporan SPT tahunan ini gitu khususnya untuk kita nih sebagai perorangan atau individu ataupun pribadi. Tapi sebelum itu Bapak Ibu sekalian saya mau share juga nih saya mau share juga Bapak Ibu yang ingin tahu lebih banyak soal hal-hal berkenaan dengan perpajakan, kemudian SPT seperti hari ini dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan juga tenaga kesehatan nih bisa memfollow sosial media Instagram ya di @bantupajak karena di sini akan menjadi solusi perpajakan dan juga keuangan Bapak Ibu nih. Bapak Ibu bisa cek-cek banyak sekali informasi yang disampaikan oleh teman-teman dari Bantu Pajak ini yang bisa berguna untuk kita, terutama yang kadang awam dan mungkin juga bingung, bahkan pusing gitu ya soal perpajakan, apalagi kalau urusannya dengan uang nih Bapak Ibu sekalian. Baik, ini boleh di-follow Bapak Ibu sosial media Bantu Pajak dan hari ini seperti yang saya janjikan, seperti yang saya bilang di awal, sudah hadir juga bersama-sama dengan kita ada Bapak Agus. Bapak Agus Puji Priyono yang akan belajar bersama kita semua akan memberitahu, memberi info gitu ya, bagaimana sih membuat pelaporan SPT tahunan orang pribadi khususnya bagi tenaga kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan juga nih sedikit profil dari Pak Agus ya. Ternyata Pak Agus ini kalau saya lihat CV-nya tuh, wah panjang sekali Pak Agus gitu. Banyak sekali yang telah dilakukan oleh Pak Agus berkaitan dengan urusan-urusan perpajakan gitu. Singkat cerita, Pak Agus ini lahirnya itu di Semarang, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ya kalau dari saya jauh Pak Agus karena saya di Bandung kebetulan gitu. Pak Agus ini punya pendidikan dan profesi nih D3 pajak dari STAN, kemudian S1 akuntansi di Unpad gitu ya. Kemudian S1 juga hukum pidana di Unla, S2 akuntansi di Unpad, sampai seterusnya S2-nya 3 kali juga nih Pak Agus. Banyak sekali, makanya nggak heran Pak jabatannya tadi banyak tuh Pak si apa namanya gelarnya gitu ya. Ternyata banyak sekali gitu. Nah, sampai saat ini Pak Agus ini memang bisa saya bilang sebagai ahli lah ya atau orang yang expert dalam bidang perpajakan karena sesuai dengan pekerjaan, kemudian secara akademisnya juga berkaitan dengan perpajakan. Salah satunya adalah Pak Agus ini
menjadi dosen luar biasa di Unpad juga Bapak Ibu sekalian, kemudian menjadi dosen luar biasa juga di PKN STAN gitu. Jadi tepat sekali Pak Agus hadir hari ini menemani Bapak Ibu yang masih bingung, yang masih pusing untuk membuat laporan SPT tahunan gitu. Nah, saya perlu informasikan juga nih Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan dalam webinar ini boleh langsung saja ada kolom Q&A yang bisa Bapak Ibu isi, kemudian nanti boleh ditanyakan dengan Pak Agus di akhir dari kegiatan kita gitu. Langsung aja lah, ini Pak Agus kayaknya Bapak Ibu dan juga dokter-dokter di sini nih kayaknya banyak dokter juga nih di sini gitu. Sudah tidak sabar nih pengen tahu apa yang disampaikan dari Pak Agus terkait laporan SPT tahunan individu gitu ya atau perorangan gitu. Mangga untuk Pak Agus waktu dan layarnya saya silakan. Terima kasih Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat Bapak Ibu sekalian dari saya dan dari teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Sudah mau Bapak Ibu dalam pekerjaannya menangani pasien, membantu pasien, menyempatkan waktu untuk mendengarkan gitu ya, informasi terkait dengan laporan SPT. Pak Wisnu, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya melepas masker karena saya juga ruangan tersendiri dan mohon diizinkan untuk share materinya Pak Wisnu. Apa sudah nampak di layar Pak Wisnu? Sudah Pak, Materi sudah ada. Oh, sudah. Baik, Bapak Ibu, saya langsung saja. Karena mengingat waktu, mungkin saya mengambil waktu Bapak Ibu sampai jam 2 gitu ya. Nanti kita lebih banyak tanya jawab. Materi semuanya saya berikan ke Bapak Ibu nantinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kewajiban setiap warga negara yang memiliki NPWP adalah melakukan pelaporan SPT tahunan yang muaranya paling lambat 31 Maret 2021 untuk tahun pajak 2020. Apa saja yang dilaporkan Pak Agus? Banyak Bapak Ibu yang mengisinya karena setahun sekali, jadi banyak lupa begitu Bapak Ibu. Tapi saya jamin Bapak Ibu bisa karena terbiasa. Apabila kita membiasakan mengisi, moga-moga memudahkan juga ke depannya. Yang diisi adalah penghitungan dan atau pembayaran pajak penghasilan. Jikalau Bapak Ibu sudah dipotong pajak atas penghasilannya yang diperoleh selama ini 2020, jadi tahun pajaknya 2020 ya Bapak Ibu, silakan dikumpulkan semua penghasilannya, semua pajak-pajak yang sudah dipotong oleh pemberi penghasilan disimpan dengan baik dan sekarang disiapkan. Lalu mengisi harta dan kewajiban, itu yang nanti akan kita isikan. Saya lanjut. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita wajib melaporkan SPT tahunan? Bapak Ibu, salah satu tadi sudah saya sampaikan, kontribusi kita menjadi warga negara adalah mendukung pemerintah. Sekarang semua tidak hanya di negara kita, Bapak Ibu, kondisinya cukup sulit. Oleh karena itu, setiap negara berlomba-lomba bisa keluar dari trap atau jebakan atau musibah yang selama ini dari tahun 2020 awal kita sama-sama dibatasi ruang geraknya. Nah, pemerintah sudah menyiapkan dana kesehatan tahun 2020, Bapak Ibu, itu 63 triliun. Itu untuk insentif Bapak Ibu tenaga kerja kesehatan buat belanja intervensi penanganan COVID, itu juga sudah dilakukan di tahun 2020 dan tentunya untuk tujuan-tujuan yang lain terutama adalah untuk vaksin. Nah, berikutnya adalah di tahun 2021. Ini kami laporkan agar Bapak Ibu sebagai pembayar pajak juga memahami bahwasanya untuk apa saja pajak itu nantinya. Nah, di tahun 2021 ini Bapak Ibu memang nanti akan ada vaksinasi massal gitu ya, kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian penguatan 3M dan 3T.
3M itu berarti harus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. 3T itu berarti kita dites, kemudian kita ditrace, dan ditreatment. Kan begitu, itu 3T. Kemudian ada penguatan program pemulihan ekonomi nasional. Itu Bapak Ibu 2021 langkah-langkah pemerintah. Kemudian untuk vaksin COVID-19 ini dibagi menjadi 2 gelombang berdasarkan data dari Kementerian Keuangan. Januari sampai April itu adalah petugas kesehatan akan divaksin 34 provinsi, kemudian petugas publik dan lansia. Itu sampai periode antara Januari sampai dengan April. Nanti gelombang kedua, yaitu dari April 2021 hingga Maret 2022, itu adalah masyarakat yang rentan dan masyarakat lainnya. Nah, ini adalah upaya-upaya pemerintah Bapak Ibu hasil dari pajak yang Bapak Ibu sudah bayarkan melalui kantor-kantor bank, kantor pos yang selama ini sudah menerima atau melalui bendahara di mana Bapak Ibu bekerja. Nah, ini statusnya Indonesia di ASEAN, progres vaksinasi di beberapa negara sudah cukup bagus, di ASEAN Indonesia cukup banyak. Moga-moga pemerintah bisa menyegerakan adanya vaksinasi buat kita semua. Untuk tahun 2021, Bapak Ibu, berapa Pak Agus yang disiapkan oleh pemerintah untuk program kesehatan? Nah, kesehatan ini naik drastis Bapak Ibu, dari 63 triliun menjadi 133 triliun. Berarti ini memang dukungan dari kita sebagai masyarakat, dan kemandirian sebuah negara itu ditunjukkan dari pajak yang memang stabil, agar supaya memang kita tidak meminjam kepada negara lain atau kepada negara donor. Untuk apa saja 173 triliun? Untuk vaksinasi, untuk tracing dan testing, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu tentunya yang langsung berhubungan dengan masalah kesehatan, agar tahu berapa jumlah alokasi dana yang disiapkan oleh pemerintah untuk pembiayaan tadi. Itu Bapak Ibu sekalian, kenapa kita memang perlu mengisi SPT, salah satu bentuk dukungan kita kepada pemerintah. Saya lanjutkan sekarang dengan kewajiban perpajakan yang lebih detail. 1, mendaftar, yang kedua adalah menghitung, kemudian membayar dan melapor. Saya pikir Bapak Ibu tahapannya sekarang ada di tahapan menghitung. Apakah memang ada yang perlu dibayarkan kembali karena ada yang kurang, atau sudah pas dengan pajak-pajak yang sudah dipotong lewat bukti potong dan lain sebagainya. Kalau memang ada yang kurang, nanti silakan dilunasi kekurangannya paling lambat 31 Maret 2021, bersamaan juga dengan pelaporannya paling lambat 31 Maret 2021. Ini yang selalu ditanya Bapak Ibu oleh para pembayar pajak. Pak Agus, yang harus dilaporkan di SPT atau laporan pajak kepala keluarga itu siapa saja? Nah, jawabannya, apakah hanya kepala keluarga saja atau anggota keluarga yang juga iya? Nah, jawabannya adalah seharusnya Bapak Ibu, pelaporan pajak itu adalah pelaporan keluarga, Pak, di mana kepala keluarganya adalah suami. Ini yang harus punya NPWP. Nah, anggota keluarga yang lain seyogyanya tidak perlu punya NPWP terpisah dari kepala keluarga. Misalkan ada istri yang ingin punya NPWP, ditanya kembali apakah memang tujuannya ingin punya NPWP terpisah dengan kepala keluarga. Kalau tidak, cukup penghasilannya nanti diberikan kepada kepala keluarga, dan kepala keluarga yang akan melaporkan penghasilannya dan pajak-pajak dari istri. Tapi kalau memang istri ingin memiliki NPWP terpisah, dipersilahkan Bapak Ibu, karena tentunya salah satu bentuk dukungan emansipasi wanita dari pemerintah. Nah, apabila memang tidak perlu punya NPWP sendiri, istri, ini mohon izin saya lanjutkan, atau ini ada anggota keluarga yang lain adalah anak belum dewasa, Bapak Ibu. Anak belum dewasa juga sama Bapak Ibu, penghasilannya dilaporkan kepada orang tua, gitu ya. Itu anak yang belum dewasa, usia 18 tahun ke bawah dan belum menikah. Kalau sudah dewasa, punya KTP, berarti dipersilahkan kalau ingin punya NPWP tersendiri.
Jadi intinya adalah status untuk kepala keluarga adalah kakak, melaporkan semua penghasilan. Tapi kalau ada yang ingin, mohon izin, hidup berpisah, ya berarti lapor pajak sendiri-sendiri, atau PH, ini adalah pisah harta. Berarti pisah harta itu masih satu keluarga, cuman ada kontraktual antara suami dan istri, ada perjanjian pisah harta. Jadi tetap digabung nanti penghasilannya, atau minta terpisah. Nah, nanti akan saya sampaikan seperti apa. Pada prinsipnya apabila semua penghasilannya itu disatukan di kepala keluarga, maka cukup kepala keluarga yang akan melakukan semua penghasilannya. Nah, semua penghasilan itu tidak semuanya dikenakan pajak Bapak Ibu. Bapak Ibu harus seleksi, difilter mana penghasilan yang kategorinya bukan objek pajak seperti yang di sini, dan mana yang sudah dikenakan pajak final secara ketentuan. Jadi jangan semuanya dihitung kembali Bapak Ibu. Ada yang hanya sebagian cuma diinformasikan saja di laporan SPT. Salah satunya adalah yang bukan objek pajak, berarti nggak kena pajak lagi, atau yang sudah final. Contohnya Bapak Ibu yang statusnya nakesnya itu adalah ASN, kemudian mendapat honorarium misalkan dari APBN, APBD. Nah, itu kan pajaknya sudah final, tidak perlu dilaporkan kembali. Mohon maaf, tidak perlu dihitung kembali maksud saya. Nah, berikutnya apabila dalam keluarga ada istri karyawati dan sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja, maka pajaknya juga final. Nah, karena final berarti nanti tidak perlu digabung dalam perhitungan penghasilan di kepala keluarga. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan anggota keluarga. Jadi hati-hati mana objek pajak yang tidak final yang nanti akan kita hitung kembali. Nah, ada perbedaan nggak Pak Agus cara menghitung kalau istri itu ternyata minta NPWP terpisah? Mohon izin Bapak Ibu, saya kasih tanda petik kalimat minta. Kadang-kadang sekarang istri NPWP-nya juga terpisah dengan suami, padahal nggak minta Bapak Ibu. Nah, berarti kalau begitu seharusnya statusnya memang yang bersangkutan adalah tidak meminta secara hukum, gitu ya, karena tidak tahu mungkin zaman dulu. Nah, kalau begitu seharusnya tidak perlu dilakukan pelaporan SPT atas nama istri, jadi istri bisa mengajukan penghapusan NPWP saja. Nah, nanti biar pelaporannya ada di kepala keluarga. Jadi kenapa Bapak Ibu itu sangat penting? Karena perhitungan penghasilannya akan berbeda. Kalau untuk yang minta pisah harta dan pisah NPWP, itu penghasilannya akan digabung jadi satu Bapak Ibu, yang berdampak kepada makin besarnya penghasilan dan tarifnya kan progresif, jadi makin besar juga pajaknya. Jadi sebisa mungkin kalau yang memang pisah NPWP atau minta terpisah, itu memang ada maksud dan tujuannya. Saya lanjutkan. Berikutnya, tadi anggota siapa saja yang dilaporkan di laporan pajak. Sekarang jenis penghasilan apa saja yang dilaporkan di laporan pajak. Yang pertama tentunya adalah penghasilan yang terkait dengan Bapak Ibu memperoleh gaji dan tunjangan sebagai pegawai tetap. Yang kedua adalah Bapak Ibu memperoleh penghasilan terkait dengan honorarium, kemudian komisi dan fee sebagai tenaga ahli. Siapa tahu Bapak Ibu menjadi narasumber, Bapak Ibu menjadi dosen luar biasa di kampus. Nah, itu kategori ada honorarium dan tenaga ahli. Lalu laba usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya adalah uang saku, uang presentasi, uang rapat, hadiah bonus, dan kemungkinan ada keuntungan investasi. Nah, ini adalah penghasilan-penghasilan yang Bapak Ibu perlu laporkan. Tapi ada yang nggak perlu dihitung kembali ya Bapak Ibu, cuma dilaporkan saja. Contohnya yang final dan yang bukan objek pajak. Makanya perlu kita filter. Gitu. Baik, saya langsung ke selanjutnya. Contohnya adalah yang pertama dokter sebagai pegawai tetap, menjadi pimpinan di rumah sakit, dosen tetap, atau menjadi tenaga kesehatan
sebagai pegawai tetap di rumah sakit. Itu tentunya Bapak Ibu sudah dipotong pajak oleh bendahara di masing-masing instansi. Nah, mohon Bapak Ibu minta bukti potongnya. Kalau di swasta minta bukti potongnya 1721A1, apabila di swasta, di negeri, bukti potongnya adalah A2. Jadi A1 untuk swasta, A2 pemberi kerjanya adalah negeri. Diminta saja Bapak Ibu, dan itu sudah dipotong pajak, jadi tidak perlu nanti ada setoran kembali Bapak Ibu terkait dengan penghasilan tadi. Berikutnya, siapa tahu Bapak Ibu mohon izin tenaga nakes ada yang penghasilan bruto selama 1 tahun di tahun 2020, dari bulan April hingga bulan Desember, itu mendapat fasilitas dari pemerintah, yaitu pajaknya ditanggung pemerintah apabila gaji tidak lebih dari 200 juta. Nah, diminta saja bukti potongnya juga Bapak Ibu dari pemberi kerja, memang itu pajaknya Bapak Ibu tidak dipotong dan pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Bahkan Bapak Ibu bisa mendapat tambahan uang dari pemerintah Bapak Ibu, karena pajak yang harusnya dipotong dari gaji Bapak Ibu itu nggak dipotong, berarti utuh kembali ke Bapak Ibu semua uangnya dan pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dua penghasilan ini nanti akan dilaporkan, tapi nanti akan digabung lagi dengan penghasilan-penghasilan yang lain, karena Bapak Ibu ada yang aktivitasnya tidak hanya sebagai pegawai tetap. Contoh profesi nakes berarti bertambah, tadi Bapak Ibu sebagai pegawai tetap, sekarang menjalankan profesinya sebagai dokter. Nah, ini ada yang menarik Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Bapak Ibu yang kemarin menjadi sasaran pemerintah mendapat tambahan honorarium karena membantu pemerintah menangani COVID-19, contoh mungkin dokter spesialis 15 juta, kemudian dokter umum 10 juta, dan seterusnya, itu penghasil pajaknya dipotong pasal 21 final 0%, Bapak Ibu. Artinya sudah dipotong pajaknya oleh pemerintah, tapi mekanismenya dengan PPh final 0%. Apa maksudnya Pak Agus? Berarti sudah tidak perlu dihitung kembali Bapak Ibu penghasilannya. Kita simpan sebagai penghasilan yang final nantinya. Hanya dilaporkan saja. Baik itu PNS maupun non-PNS ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang tadi pegawai tetap 200 juta, itu buat siapa saja Bapak Ibu, tidak hanya tenaga kesehatan. Kalau yang ini khusus tenaga kesehatan. Lalu Bapak Ibu yang mendapat atau bekerja atau melakukan aktivitas di dokter rumah sakit gitu ya, itu kemungkinan ada bukti potong dari pemberi kerja, tetapi dipotong dari honor dikali 50% dulu Pak Bu. Nah, ini tolong diperhatikan, ada penghitungan yaitu dikali dengan 50%. Kenapa ini penting Pak Agus? Karena kalau nanti Ibu Bapak dikali dengan 50%, berarti pada saat nanti melaporkan pajaknya di pajak tahunan juga akan mendapat diskon 50% Bu penghasilannya. Gitu, jangan sampai salah gitu ya. Lalu ada yang nggak dipotong karena kemarin membantu pemerintah juga menangani COVID di rumah sakit, mendapat honor jasa medis gitu Bu ya, atau saya nyebutnya jasmed gitu ya. Nah, itu memang nggak dipotong pajak penghasilan, tapi kalimatnya hanya tidak dipotong saja Bapak Ibu. Artinya adalah pada saat Bapak Ibu terima uangnya utuh, waktu menerima jasa medis dari rumah sakit karena membantu menangani COVID gitu ya. Tapi jangan lupa di akhir tahun harus dilaporkan sebagai penghasilan Bapak Ibu. Artinya di sini pemerintah hanya membantu cash flow Bapak Ibu pada saat terima uang, waktu terima jasa medis tidak dipotong pajak. Tapi di akhir tahun harus dilaporkan sebagai penghasilan yang objek pajak, dan kalau ada pajak yang kurang dibayar harus disetor sendiri. Seperti Bapak Ibu buka praktek juga sama, itu pajaknya disetor sendiri dan dihitung sendiri, termasuk berapa yang diangsur tiap bulan. Karena praktek Bapak Ibu masuk kategori
business owner atau pekerjaan bebas. Jadi tidak ada yang membantu menghitung pajaknya, Bapak Ibu. Tapi jangan sampai lupa Bapak Ibu, untuk praktek klinik Bapak Ibu mencari dulu nanti penghasilan omset setahunnya berapa, nanti dikalikan dengan 50% lagi untuk mencari laba bersih. Itu ya Bapak Ibu, karena prinsip pajak menghitung pengenaan pajak itu dari laba bersih Bapak Ibu, dari keuntungan bersih, bukan dari yang kotor, tapi yang bersihnya. Apabila Bapak Ibu menjadi dosen luar biasa, sama Bapak Ibu ada pemotongan pajak, nanti dikali 50% honornya. Sedangkan untuk PNS yang bekerja atau mohon izin menjadi dosen LB di universitas negeri yang statusnya BLU atau Satker, bukan PTNBH ya Bapak Ibu, karena kalau PTNBH itu dianggapnya seperti swasta. Tapi kalau ini Bapak Ibu status PNS, honornya dapat dari kampus negeri yang statusnya badan layanan umum atau satuan kerja, artinya masih instansi pemerintah murni, maka itu baru pajaknya dipotong PPh final. Pak Agus, kok saya bingung ya, final tidak final, paling gampang minta bukti potongnya Bapak Ibu. Nanti di situ akan ketahuan potongan pajaknya final atau tidak. Itu Bapak Ibu sekalian untuk mempermudah pada saat nanti Bapak Ibu masih ada yang bingung mana final pajaknya mana tidak. Jadi final itu kan ibaratnya kita nonton bola, pertandingannya sudah sampai di ujung pertandingan. Pertandingannya sudah final, ya berarti tidak ada lagi pertandingan setelah itu. Nah itu samalah Bapak Ibu kurang lebih seperti itu. Nah ini untuk Bapak Ibu yang tadi masuk dalam ruang pekerjaan bebas atau melakukan kegiatan usaha atau buka praktek, maka penghasilannya jangan lupa dicari omset setahun kemudian dikali 50%. Nah, berarti kalau di sini 200 juta dikali 50%, berarti Bapak Ibu nanti akan dikenakan pajak dari 100 juta untuk penghasilan yang bersumber dari praktek. Tapi jangan lupa setiap tahun tolong Bapak Ibu selalu memberitahukan apabila ingin menggunakan penghitungan pajak seperti ini, Pak. Ini agak dibedakan antara dokter dan paramedis, gitu ya. Siapa tahu ada peserta yang paramedis, ini agak berbeda tarif perhitungan laba bersihnya. Nah ini selanjutnya dokter dengan usaha di luar profesi. Contoh siapa tahu Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang punya restoran, punya toko alat kesehatan, punya apotek. Nah, itu diwajibkan tiap bulan apabila memang memilih untuk menjadi UMKM statusnya. Pak Agus, UMKM itu berapa batasannya? Tidak lebih dari 4,8 miliar Bapak Ibu setahun. Berarti sebulan tidak lebih dari 400 juta omsetnya. Itu cara hitung pajaknya langsung seperti ini Bapak Ibu. 0,5% kemudian dikali omset. Itu Bapak Ibu sekalian, saya pikir Bapak Ibu harusnya kalau tidak ingin repot memilih yang di sini. Ada sedikit perbedaan ya Bapak Ibu terkait dengan di luar profesi, terkait dengan kegiatan bisnis, dengan buka praktek. Kalau buka praktek tadi dari laba bersih dengan dicari 50%-nya, kalau ini tidak perlu dicari 50%-nya Bapak Ibu, tapi langsung dari omset. Tapi tarifnya kecil sekali, hanya 0,5% gitu Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu masuk yang mana? Kan begitu. Ini kan dengan berbagai karakter berbeda-beda. Nah saya lanjut saja, bagaimana cara melaporkan penghasilan dan potongan PPh-nya pada SPT tahunan. Jadi Bapak Ibu tugasnya tadi ya memfilter mana yang final, mana bukan objek pajak, mana yang tidak final. Nah, nanti penghasilan yang tidak final dan objek pajak ini yang akan dihitung kembali, Bapak Ibu, yang di sebelah kanan. Tapi untuk yang di sebelah kiri bukan objek pajak, hanya diinformasikan saja. Yang final juga hanya diinformasikan saja. Nah, ini kalau Bapak Ibu salah memilih, memfilter, malah ada yang harusnya bayar pajak, padahal tidak, atau bahkan sebaliknya. Jadi kata kuncinya, jangan sampai salah filter Bapak Ibu.
masuknya ke kolom yang mana. Tadi sudah saya berikan contoh reksadana, misalkan Bapak Ibu, reksadana itu bukan objek pajak. Apabila Bapak Ibu ada penghasilan reksadana, tolong dimasukkan di bukan objek pajak, biar tidak kena pajak kembali. Dan seterusnya nanti kita diskusikan di forum tanya jawab, karena waktunya terbatas Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu sekalian, setelah dihitung penghasilannya digabung jadi satu, semuanya tadi yang tidak final dan objek pajak, maka setelah itu dikurangkan dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, melihat status keluarga masing-masing. Ini sudah saya informasikan. Di sini ada yang kategorinya statusnya adalah K0, K1, K2, K3. Nah, K0 contohnya PTKP-nya adalah 58.500.000 setahun. Kalau statusnya TK0 itu PTKP-nya hanya 54 juta setahun. Itu Bapak Ibu sekalian. Setelah penghasilan bersih diperoleh, semuanya disatukan, dikurangi dengan PTKP, ketemulah penghasilan kena pajak. Nah, ini baru dihitung tarifnya. Tarifnya tarif progresif. Semakin tinggi penghasilannya, pajaknya semakin besar. Itu Bapak Ibu sekalian. Dari 5% hingga sampai 30%. Tinggal dilihat batasan Bapak Ibu memperoleh penghasilan. Karena sekarang zamannya sudah online, Bapak Ibu tidak perlu pusing menghitung secara manual. Gitu ya. Nah, sekarang saya masuk ke perhitungan. Karena endingnya ada di sini. Pesan saya Bapak Ibu, kumpulkan dulu penghasilannya yang Bapak Ibu peroleh selama setahun 2020. Ini contohnya suaminya nakes, istrinya pegawai Bapak Ibu ya. Artinya karyawati. Setelah Bapak Ibu kumpulkan, ini ada nomor 1, mohon maaf nomornya ada yang tidak berurutan, itu sampai dengan nomor 8. Penghasilannya ada 8 jenis. Nah, setelah itu Bapak Ibu pisahkan mana yang tidak kena pajak, mana yang final sudah dipotong pajak, gitu ya. Lalu sisanya berarti masuk yang akan dihitung kembali. Caranya seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan mencari dulu yang akan dikenakan pajak, tapi cari dulu mana yang tidak kena, mana yang final, baru nanti kita selesaikan sisanya masuk penghasilan yang dihitung kembali. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Nomor 1, Bapak Ibu menerima reksadana, masuk kolom yang mana ini? Tadi udah saya singgung. Oh, tidak kena pajak Pak Agus, masuk ke kolom kanan. Lalu honorarium tambahan, penghasilan pemerintah terkait dengan COVID-19. Kebetulan ini mungkin dokternya, dokter spesialis dapatnya 15 juta, tapi kok cuma sekali ya, mohon maaf, hanya contoh saja. Selama setahun dapatnya 15 juta. Tadi kan informasinya sudah dikenakan pajak, final 0%. Jadi jangan dihitung kembali karena sudah final. Berarti yang di sini Pak. Lalu bukti potongnya diminta. Pegawai tetap di satu rumah sakit penghasilannya, mohon maaf ini hanya sekedar contoh, 147 juta setahun. Lalu ada pengurang pajak 8,4 juta. Berarti penghasilan bersihnya itu 131 juta sekian. Nah, nomor 3 ini Bapak Ibu harus minta bukti potong dari bendaharanya. Kalau tidak minta bukti potong nggak bisa ngisi Bapak Ibu. Cari berapa PPh yang sudah dipotongnya. Gitu. Jadi lihat dari dulu. Lalu bunga deposito. Pak Agus, bunga deposito oh final. Bapak Ibu bisa cari juga nanti Pak di SPT-nya. 5 juta dipotong final 20%. Berarti dipotongnya 1 juta. Gaji bersih istri karyawati itu gajinya brutonya potongnya 117 juta misalkan Pak. Nah, lalu penghasilan bersihnya dikurangi dengan biaya-biaya pajak 106 juta. Tadi yang perlu diingat karena istri karyawati dari satu pemberi kerja maka dianggap final juga Bapak Ibu. Ini apabila istri NPWP-nya tidak terpisah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini potongan jasa medis COVID tadi dapat 22 juta.
Tapi yang dipotong pajak bukan dari 22 juta kok Bapak Ibu, tetapi dari separohnya. Nah, separohnya itulah yang nanti akan dihitung kembali pajak penghasilannya. Meskipun tadi dibebaskan dari pemotongan PPh. Itu ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan jasa medis, terkait dengan penanganan COVID-19, itu pemerintah hanya memberikan dispensasi, insentif, cash flow-nya saja. Pada saat Bapak Ibu terima uang tidak dipotong, tetapi di akhir tahun harus dihitung kembali. Lalu omset dari apotek, UMKM, tadi jangan lupa ngitungnya dari omsetnya berapa, katakanlah 300 juta, sudah disetor pajaknya 0,5% setiap bulan. Maka ini PPh-nya juga final. Terakhir nomor 8, dari tenaga, dari profesi Bapak Ibu. Jangan lupa tadi, ini masuk ke perhitungan dengan cara dikali 50% dari omset. Agus kok bisa 50%? Nah, itu ketentuannya Bapak Ibu apabila menghitung pajaknya tidak menggunakan pembukuan, tapi menggunakan standar yang dimiliki oleh kantor pajak. Standarnya itu kalau Bapak Ibu buka praktek, itu labanya 50% dari omset. Labanya segitu Pak, hitungan standarnya. Berarti ketemunya 200 juta. Nah, tinggal ini ada angsurannya tidak selama 2020. Kalau Pak Agus saya udah bayar kok Pak, 200 juta ini, kemudian saya hitung pajaknya sendiri, udah saya bayar tiap bulan, ya sudah, nanti kita tinggal hitung kembali Bapak Ibu, apakah kurang atau lebih. Lalu dijumlah Bapak Ibu. Nah, dijumlah, berarti ini ketemunya 200 sekian. Ini mohon maaf kalau ada yang salah perhitungannya matematis, nanti kita lihat di perhitungannya saja Bapak Ibu. Harusnya 332 mungkin kurang lebih ya. Nah, lalu berikutnya PTKP-nya tadi statusnya K0, 58.500.000. Lalu dihitung penghasilan kena pajaknya. Nah, setelah dihitung kena pajaknya dikurangi, ketemulah PPh terutangnya tarif progresif. Nah, setelah itu Bapak Ibu, waduh Pak Agus, kok bayarnya gede banget? 21 juta selama setahun. Tapi kan saya sudah pernah dipotong pajak. Nah, potongannya yang mana Bapak Ibu? Coba dilihat. Nah, coba dilihat, berarti Bapak Ibu harus cari yang tidak final potongannya. Kalau yang warna merah ini kan final semua Bapak Ibu, jangan diambil. Yang diambil adalah pajak yang tidak final. Nah, itu disandingkan, dikurangkan. Kalau memang ketemunya lebih kecil dari PPh terutang, berarti kurang bayar. Tapi kalau pas angkanya, berarti ya nggak ada yang kurang bayar Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, ini terkait terakhir adalah pengisian SPT-nya Bapak Ibu sekalian. Saya coba lanjutkan pengisian SPT-nya menggunakan e-form. Mohon izin, moga-moga yang bisa saya berikan nanti lebih lancar karena kita coba ngakses ke internet, apakah memang Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali nih, sepertinya Pak Agus dari jaringan internet ini agak terkendala ya, tadi juga karena sempat freeze gitu. Tapi jangan khawatir, nanti Pak Agus akan mengupayakan untuk join lagi bersama dengan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon menunggu sejenak. Sudah ada juga di sini beberapa pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dan nanti siap untuk ditanyakan kepada Pak Agus setelah pematerian di siang hari ini selesai. Jadi untuk itu mohon kiranya boleh menunggu sejenak Bapak Ibu sekalian, jangan kemana-mana, kami akan kontak lagi Pak Agus untuk bisa masuk lagi bergabung bersama kita semua. Selamat datang kembali Pak Agus. Masih di mute Pak, mohon maaf.
Sudah tadi sampai akhir tapi ya Pak Wisnu ya? Ya, tadi sampai Bapak mau nunjukin form ya kalau nggak Oh, salah. mohon maaf berarti tadi waktu itu. Mental ya Pak ya? Iya, mental. Iya. Mohon maaf saya langsung saja, ini karena Boleh, Pak. waktu terbatas, jadi saya langsung narik e-formnya Bapak Ibu. Nanti sembari kita tanya jawab, nanti akan saya sampaikan. Sudah tampil Pak Wisnu di layar monitor? Sudah Pak, tampil dengan baik. Ya. Bapak Ibu yang nanti statusnya seperti contoh yang tadi saya sampaikan, berarti akan mengisi formulirnya 1770 namanya. Tapi apabila Bapak Ibu tidak ada praktek, tidak ada jasa medis, intinya tidak ada praktek atau buka apotek seperti tadi saya sampaikan, boleh isi yang 1770S gitu ya. Nah ini mohon izin menyampaikan yang 1770. Selalu mulai dari belakang Bapak Ibu mengisi SPT, jangan dari depan karena sulit. Karena depan itu adalah akumulasinya harta dan daftar. Kira-kira banyak harta atau kewajiban ya Bapak Ibu ya? Kondisi COVID ya, nggak tahu nih Pak Agus. Kemungkinan balik banyak kewajiban. Nah, nanti disesuaikan Bapak Ibu ya. Saya lanjut mengisi daftar anggota keluarga. Statusnya tadi K0, berarti istri Bapak Ibu. Selanjutnya diklik paling atas, ini kita menggunakan e-form ya Bapak Ibu. Online. Pak Agus, kenapa menggunakan e-form? Karena kalau Bapak Ibu langsung mengisi di DJP online, Bapak Ibu, kalau ada kendala seperti nanti diunduh dulu formulirnya, ngisinya offline. Nah, kita nanti baru online pada saat kita mau submit. Ini kan saya offline dulu misalkan seolah-olah Bapak Ibu, gitu ya. Nah, selanjutnya isikan di sini Pak, Bu. Contoh yang final, isikan di sini yang final. Contoh bunga deposito, lalu tadi honor dari tambahan penghasilan, mohon izin, nggak ada kolom khusus Bapak Ibu, silakan diisikan di honorarium atas beban APBN APBD, tapi PPh-nya 0, nggak apa-apa Bapak Ibu. Tadi kan kita ada 4 jenis penghasilan yang final. Lalu istri dari satu pemberi kerja, jangan lupa Bapak Ibu isikan yang di final juga. Lalu yang tadi buka apotek, isikan di final. Ini jangan sampai salah Bu ya, menempatkan pelaporannya, karena kalau salah berdampak kepada perhitungan pajak di akhir tahun jadi bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Lalu reksadana tadi 50 juta, isikan di bukan objek pajak. Nah ini Bapak Ibu kalau sampai bingung mana bukan objek, mana yang final, boleh dibaca Pak butir-butirnya ini. Nah sesuaikan di situ, masukkan. Yang perlu saya informasikan lebih detail adalah pada saat Bapak Ibu mengutip bukti potongnya. Tadi bukti potong yang bisa kita klaim cuma 2 ya Bapak Ibu, karena yang berasal dari tidak final, yaitu dari status pegawai tetap dan dari status adalah yang rumah sakit dari COVID, penanganan COVID, yang dimana kita dibebaskan jasa medisnya dari potongan pajak, itu harusnya ada bukti potongnya. Berarti hanya 2 ini Bapak Ibu yang bisa kita klaim dimasukkan di lampiran 2. Ya. Tapi kalau tadi potongan-potongan pajak yang final, tadi ngisinya di lampiran 3 tadi bersamaan dengan penghasilannya. Nah, selanjutnya baru Bapak Ibu ke Remawi 1, tapi karena Bapak Ibu sekarang mau mengisi yang berasal dari pekerjaan tenaga medisnya, tenaga profesinya, jangan diisikan di halaman 1, karena Bapak Ibu kalau halaman 1 pembukuan, mengisinya di halaman 1, Remawi 1 halaman 2, yaitu isikan di pekerjaan bebas. Karena menjalankan profesinya 200 juta, kemudian normanya 50%, ini selalu 50% ya Bapak Ibu ya, jangan sampai lupa, tidak ada lagi angkanya 40 dan lain sebagainya, tidak ada, semua sama Bapak Ibu. Berarti penghasilan itunya tadi 100 juta.
Lalu bagian C diisi penghasilan dari yang bersumber dari pekerjaan, yang ada bukti potongnya dari pemberi kerja. Silakan dikutip penghasilan bruto dan penghasilan netonya dan pengurangnya berapa. Lihat saja Bapak Ibu bukti potongnya. Lalu terakhir di sini Bapak Ibu silakan untuk melanjutkan ke bagian D. Ini adalah penghasilan yang tadi bersumber Bapak Ibu tenaga medis tadi ini seharusnya. Gitu ya. Yang kategorinya tidak dipotong PPh tadi Bapak Ibu sebetulnya. Itu, nah digabung jadi satu. Ini perhitungannya harus sama dengan milik saya tadi ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya share dua file tadi PowerPoint saya share dan SPT-nya juga Bapak Ibu bisa terima nanti untuk contoh cara mengisinya. Nah ini akan dikunci secara otomatis oleh sistem. Berarti kita penghasilan dari buka praktek 100 juta yang nanti kena pajak, dari pekerjaan 131 juta meskipun udah dipotong pajak, nanti kita klaim bukti potongnya. Lalu penghasilan dari jasa medis tadi ya. Nah, dijumlah, ketemunya sama 232 sekian. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ada yang miss angkanya. Harusnya tadi 100 ya kalau tadi ya di kertas kerja saya. Mohon izin untuk nanti disesuaikan angkanya biar 100 juta biar sama dengan ini Bapak Ibu, biar nggak hitung lagi. Itu ya. Nah, nanti tinggal sesuaikan tidak statusnya K0. Kita klik saja Bapak Ibu seperti ini, tinggal diklik. Kemudian nanti PPh-nya akan terhitung otomatis. Dan yang terakhir, ini kalau memang Bapak Ibu ada yang sudah di-store sendiri pajaknya. Nah, kalau sampai ada yang kurang bayar seperti ini, ya harus dibayar kembali. Kalau tidak, ya harusnya ketemunya nihil Bapak Ibu sekalian. Tidak ada lagi yang kurang dilakukan pembayaran. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan perhitungannya, mohon maaf ini ada berbeda, nanti saya coba perbaiki filenya, tapi kurang lebihnya harus sama dengan perhitungan saya tadi. Itu Pak Wisnu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk masuk ke jaringan membuka DJP online, sembari Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan, saya siapkan untuk bisa mengakses ke DJP online. Pak Wisnu, saya kembalikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kalau kata anak-anak muda sih materinya daging nih Pak, karena benar-benar padat gitu ya. Dan juga semoga sih harapannya bisa memberikan banyak informasi ya untuk Bapak Ibu khususnya tenaga kesehatan nih yang ingin melaporkan SPT tahunannya gitu ya. Nah Pak Gus izin juga nih sudah ada banyak nih pertanyaan yang masuk dan kita kayaknya mulai aja ya Pak Gus ya di boleh Pak, karena waktunya terbatas ya. Tanya jawab. Baik, ini pertama nih ada dari Pak Ben. Saya baca dari kolom Q&A, siang Bapak, ada form bebas pajak sehubungan dokter ikut penanganan COVID. Tapi saya dengar justru jika ikut di akhir dihitung lagi, jadi menumpuk dan bertambah besar kurang pajaknya gitu. Betul. Bagaimana kira-kira hal tersebut Pak Agus? Ya, begini Bapak Ibu sekalian, saya bisa memahami Pak, Bapak Ibu yang memang sangat membantu menjadi garda terdepan gitu ya, membantu pemerintah, tentunya juga ingin meminta, dalam artian meminta itu adalah perhatian dari pemerintah kan gitu Bapak Ibu. Cuma memang pemerintah juga keterbatasan dana Bapak Ibu sekalian. Yang dulu defisit 3% bisa sekarang 2 kali lipat. Berarti memang perlu perhatian kita semua Pak. Tidak bisa semuanya pemerintah mengenakan pajaknya 0%, intinya begitu Bapak Ibu. Jadi dipilah-pilah pemerintah mana yang uangnya mampu dan mana yang tidak. Dua hal yang pemerintah yang membantu adalah apabila Bapak Ibu statusnya pegawai tetap, penghasilannya tidak lebih dari 200 juta, itu ditanggung oleh pemerintah. Berarti kas negara keluar untuk itu. Yang kedua, yang tadi ya Bapak Ibu, tambahan penghasilan terkait dengan Bapak Ibu menangani COVID secara langsung,
pemerintah memberikan tunjangan tambahan kan gitu Bapak Ibu, yang dulu rame. Mohon izin karena istri saya juga nakes Bapak Ibu, itu juga rame Pak. Nyerangnya ke saya, Kang atau Mas, mana nih pemerintah keluarin duitnya kok nggak turun-turun? Saya kan bagian hanya mengambil pajaknya Bapak Ibu, tapi yang mendistribusikan kan bukan saya gitu ya. Nah itu diberikan tunjangan tambahan dan pajaknya sudah final Pak, begitu. Itu sudah pemerintah juga bantu. Nah satu ini Bapak Ibu memang yang pemerintah tidak bisa bantu Pak sepertinya, yaitu apabila Bapak Ibu menerima jasa medis. Itu ya. Kalau tadi kan tambahan penghasilan yang menurut pemerintah perlu perhatian. Nah, saya pikir ini saling memahami mungkin Bapak Ibu ya. Akhirnya menjadi beban di akhir tahun, pajaknya ya harus setor kembali Pak. Tapi sebetulnya kalau dihitung, dipotong misalkan Pak oleh pemberi kerja waktu Bapak Ibu menangani COVID dan mendapat jasa medis, itu secara perhitungan akumulasi juga sama kok Bapak Ibu. Cuma hanya beda waktu saja, Pak. Dan saya memahami uangnya sudah habis dipakai sekarang ini, suruh keluarin lagi kan gitu Bapak Ibu ya. Mohon izin Pak, pasti tidak memuaskan tapi itu yang bisa saya sampaikan Pak Wisnu. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Ya, jadi memang kalau saya bisa tarik nih Pak dari benang merah Pak Agus, memang keadaannya juga sedang begini sulit, Pak, Pak ya. iya. Nah, sedang sama-sama sulit. Jadi sementara nih yang bisa kita lakukan adalah saling memahami kemudian. Iya, akhirnya Pak, betul Pak. Baik ya, semoga bisa terjawab begitu Pak Ben jawaban dari Pak Agus. Ada lagi nih Pak Agus pertanyaan dari Bapak Aditya Rahadi. Pak Agus, jadi kalau suami dan istri masing-masing sudah punya NPWP dari sebelum menikah, setelah menikah ingin tetap lapor pajak terpisah, apakah bisa agar tidak kena pajak progresif? Begitu Pak Agus. Nah ini Pak, saya ingin membudayakan kita memahami peraturan yang berlaku, yang sudah disepakati oleh pemerintah dan para anggota dewan Pak, yang sudah kita pilih gitu ya. Memang apabila NPWP-nya terpisah Bapak Ibu, berdampak kepada harusnya dijumlahkan dulu Pak penghasilan dari suami dan istri, baru nanti dihitung pajaknya berapa, setelah ketemu diproporsionalkan. Pertanyaannya begini, Pak Agus, istri saya itu karyawati, dari satu pemberi kerja juga, misalkan begitu. Tadi kalau contohnya Pak Agus kan sudah final, nggak dikenain pajak itu kalau kepala keluarga yang melapor penghasilannya dan pajaknya. Berarti nggak minta terpisah kan Pak gitu. Nah, tapi kalau malah minta terpisah, itu malah nanti bisa terjadi kurang bayar Bapak Ibu. Karena harus digabung dulu jadi satu. Di mana awalnya semua pajaknya kan paling rendah semua Pak, dari 5% semuanya. Nah, saran saya, apabila memang istri Bapak Ibu tidak ada kehendak untuk ada tujuan lain, tapi kan ada yang Pak Agus, kan saya istri emansipasi mau mencalek misalkan, punya NPWP sendiri, yaitu berarti silakan Pak. Tapi kalau tidak ada motivasi yang lain, lebih baik dijadikan satu saja kepada kepala keluarga. Jadi pertanyaannya, kalau toh masih bisa itu dilaksanakan, informasinya tidak ketahuan saja Pak sebetulnya. Suaminya mana, istrinya mana. Jadi susah disatukan sebetulnya secara di lapangan. Itu Pak Wisnu. Baik, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Saya akan coba bacakan lagi Pak. Ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Ini salah satunya ada dari Mas Dudi Arifin. Saya mau tanya, kebetulan punya PT, tapi selama ini PT tersebut tidak ada aktivitasnya Pak Agus. Apakah masih tetap harus lapor pajaknya ataukah tidak usah lapor? Ya, gitu Pak Agus. Solusinya satu Pak, minta statusnya menjadi non-efektif saja. Kalau minta non-efektif, nggak ada kegiatan, maka kewajiban administrasinya tidak ada lagi. Tapi secara nomornya masih ada di kantor pajak. Sewaktu-waktu bisa dihidupkan kembali kalau ada proyek, ada kegiatan.
Tapi kalau sepanjang itu tidak diajukan non efektif, kesimpulannya tetap wajib lapor meskipun nihil dan laporan keuangannya mungkin hanya ada kas dan hanya ada modal saja. Karena dulu waktu kita bikin usaha pasti ada modal awal. Pak Wisnu. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini kita waktunya masih panjang, dilanjut saja ya Pak Agus untuk sesi tanya jawab ini. Oh boleh. Ini. Sembari saya menyiapkan untuk masuk akses ke DJP online ya Bapak Ibu boleh, ya. Boleh. Nanti kalau kiranya Pak Agus sudah siap, ingin ditampilkan kembali, nanti mohon diinfokan saja Pak, biar nanti bisa ditampilkan. Oke, begitu. Siap. Sembari berjalan, ini ada lagi pertanyaan dari sepertinya Ibu Mardiasari. Mau tanya nih, perhitungan penghasilan yang dikenakan pajak apakah dari bruto atau dari neto? Karena dari jasa medis dokter sekitar 15% dipotong untuk pihak RS, artinya pajaknya dihitung setelah dipotong 15% untuk RS atau sebelum dipotong. Iya, Pak. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Karena diskusi kita itu sama Pak Bu, diskusi saya dengan istri saya gitu. jadi itu diskusi yang sehari-hari lah Bapak Ibu sama nih. Apakah Bapak Ibu yang menerima honorarium gitu ya, itu dihitung dari setelah bagi hasil rumah sakit atau yang dibayarkan oleh pasien? Nah kan gitu pertanyaannya Pak. Kalau yang dari pasien berarti bruto, tapi kalau yang dibayarkan dari rumah sakit berarti setelah dikurangi dengan pembagian dari rumah sakit. Keputusannya memang tidak enak Bapak Ibu, tapi memang ini sudah menjadi dasar. Tapi manakala Bapak Ibu ingin ibaratnya diuji kembali peraturannya, misalkan Bapak Ibu, contoh mohon izin Bapak Ibu, ada yang ingat nggak Bapak Ibu? Saya juga penulis buku Pak, sama buku-buku pelajaran Pak, kan dapat royalti Bapak Ibu. Nah dulu penghasilan saya itu dikenakan langsung dari nilai royalti Pak, dari bruto. Padahal saya itu berjuang keras untuk menyiapkan materinya, perlu biaya kan Bapak Ibu. Masa nggak boleh dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran Pak, kan gitu. Padahal ada standarnya tadi 50%. Jadi kalau saya dapat 20 juta, harusnya laba bersihnya itu dari 10 juta, jangan yang dari 20. Nah itu kan diuji Pak oleh teman-teman penulis, akhirnya pemerintah DJP mengabulkan, dihitungnya dari yang laba bersih setelah dikali 50%, tapi tidak dari bruto, kan gitu. Nah, kan lumayan Bapak Ibu, kan gitu. Tapi bukan berarti kita menuntut sesuatu yang bukan hak kita, intinya kan begitu Bapak Ibu. Itu karena menjadi hak kita, boleh kita menuntut. Nah ternyata untuk dokter sama Bapak Ibu, kasus yang pertama tadi, ngitungnya penghasilan itu brutonya yang mau dilaporkan di SPT, kalau tadi Bapak Ibu mau melaporkannya di pekerjaan bebas, brutonya harus dari yang jumlah yang dibayarkan dari pasien Pak Bu. Saya ulang, penghasilan bruto yang dilaporkan di pekerjaan bebas, di kolom pekerjaan bebas, itu penghasilan yang memang dibayarkan dari pasien ke rumah sakit. Nah, baru setelah itu dikali 50% oleh Bapak Ibu untuk mencari laba bersihnya. Itu Bapak Ibu, jadi bukan dari pasien bayar berapa ke rumah sakit, terus dikurangi 15%. Berarti Bapak Ibu kan sisanya tinggal 85%. Nah, bukan begitu Pak. Jadi seolah-olah Bapak Ibu 15% bagian rumah sakit itu sudah include di dalam perhitungan standar laba bersih 50% itu Pak. Tuh. Itu Pak, mohon izin Pak, pasti tidak memuaskan karena istri saya juga sama, komplainnya sama Bapak Ibu. Kalau bisa ngitungnya dari setelah dikurangi bagi hasil dengan rumah sakit. Nah gitu Bapak Ibu. Iya. Wah, menarik sekali nih Pak Agus pembahasannya ya.
Nah, ini saya mau kasih tahu juga nih untuk Bapak Ibu sekalian. Ini, pertanyaannya memang banyak sekali Pak Agus nih untuk Pak Agus. Tapi sebentar saya mau informasikan juga sambil Pak Agus mungkin mau prepare tadi menampilkan form dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung gitu ya, ngobrol bareng di sini, mukanya Bapak Ibu juga kelihatan, boleh raise hand saja, nanti kami akan pilih nih untuk yang bisa bertanya langsung dengan Pak Agus. Kemudian saya juga mau informasikan Bapak Ibu jangan khawatir karena nanti kita ada file rekaman dari obrolan kita di hari ini. Nanti akan dikirimkan ya insya Allah melalui email Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga saya juga mau informasikan bahwa ini nanti ada sertifikatnya Bapak Ibu gitu. Dengan catatan Bapak Ibu nanti harus mengisi link presensi gitu ya di akhir dari diskusi kita pada sore hari ini gitu Bapak Ibu. Oh ini sudah mau ditampilkan ya Pak Gus ya? Sudah tampil. Boleh. Bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan e-form tadi gitu ya? Oh iya kebetulan juga tadi memang ada yang bertanya Pak ya. di kolom Jadi chat. Bapak Ibu masuk ke website djponline.pajak.go.id seperti biasa. Lalu ketikkan NPWP Bapak Ibu seperti ini. Nah, kata sandinya jangan lupa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kata sandinya lupa, berarti harus EVIN-nya dicari. Kalau electronic filing identification number Pak namanya, dicari. Kalau nggak ketemu juga bisa telepon ke teman-teman KPP, dan nanti akan dikasih EVIN-nya kembali, dan nanti bisa di permohonan untuk lupa sandi gitu ya. Nah ini misalkan kita lupakan sandinya yang udah Bapak Ibu miliki seperti biasa, lalu masukkan captcha-nya. Nah, pada saat ini sudah tampil, sudah masuk, berarti akan ada menu dari informasi sampai layanan. Pilihnya yang lapor, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sarankan menggunakan e-form. Kenapa? Karena membantu pemerintah, Pak. Karena situs ini paling padat di dunia kayaknya, Bapak Ibu. Sampai nanti tanggal 31 Maret. Karena semua mengakses ini semua, Pak, Bu. Gitu, dari Sabang sampai Merauke. Apalagi ini juga peserta dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini membantu pemerintah agar jaringan juga nggak terlalu banyak terganggu sebetulnya. Nah, lalu klik e-form ini, Bapak Ibu. Ada e-form, tapi kalau mau langsung online ngisinya, maka pilihnya e-filing. Berarti online ngisinya, Pak. Dari awal sampai akhir harus online terus. Jaringannya harus stabil. Nah, kalau Bapak Ibu ingin offline, maka klik yang terbaru, ini versinya versi dengan PDF. Nah, ini bisa diklik. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Apabila Bapak Ibu komputernya belum ada Adobe PDF Reader, bisa unduh di sini. Tapi kalau sudah punya, langsung klik buat SPT. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu statusnya seperti apa. Pak, saya ada praktek, ya berarti milihnya yang pekerjaan bebas, iya Pak Bu. Nah lalu berikutnya e-formnya diklik. Nah pilih tahun pajaknya Bapak Ibu 2020. Nah mohon maaf saya nggak bisa normal Bapak Ibu. Ini kan pakai akun saya Pak, saya udah lapor. Jadi saya bisanya pembetulan karena normalnya sudah ada, gitu ya. Nah, terus nanti Bapak Ibu silakan pilih normal, lalu media pengirimannya, tokennya akan dikirim via email atau lewat handphone. Karena ini kan data yang cukup rahasia, jadi nanti Bapak Ibu ada konfirmasi lewat HP berapa notifikasinya. Setelah itu kirim permintaan Bapak Ibu. Nah ini kirim permintaan, sambil menunggu sukses. Nah, muncul di layar Bapak Ibu di sini, ini filenya Bapak Ibu. Kalau nggak kebuka filenya. Itu Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi saya unduh Pak, tinggal diisikan dengan cara mudah kayak saya tadi. Kalau Bapak Ibu statusnya tidak ada yang dalam artian saya nggak ada praktek Pak Agus, saya ini adalah murni guru
Dokter di rumah sakit saja sebagai dokter pegawai tetap ya isikan dengan cara yang S formulirnya Bapak Ibu sekalian. Isikan berapa penghasilan yang dari rumah sakit sebagai pegawai tetap. Isikan di situ, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu ada tadi kasusnya ada jasa medis, kemudian Bapak Ibu ada contoh lain ada apotek gitu ya, maka ngisikannya yang 1770 polos gitu. Pak Wisnu, saya kembalikan, Pak. Baik, Pak Agus, terima kasih banyak. Ini kebetulan sekali nih disimulasikan secara langsung sama Pak Agus ya, melalui website gitu. Jadi semoga Bapak Ibu juga bisa lebih terbayang nih info-info dari Pak Agus seperti apa. Pak Agus, kita masih ada waktu nih sekitar 15 menit. Kita lanjutkan saja sesi tanya jawabnya kali apa ya? Ya, boleh, Pak. Ada lagi nih dari Ibu Sri Mulyanti. Izin bertanya, kebetulan saya kerja di kantor dan praktek pribadi. Alhamdulillah selalu rutin bayar. Tapi pas tahun kemarin saya belum bayar nih Pak Agus karena terjadi pandemi COVID-19 ini. Yang ingin saya tanyakan untuk pembayaran pajak yang belum terbayarkan di tahun 2020 sebagai pada praktek pribadi gimana gitu. Apakah digabungkan dengan tahun ini dalam pengisiannya untuk jenis usaha? Apakah masuk ke jasa atau pekerjaan bebas nih Pak Agus? Ya, makasih Pak Wisnu. Dan pertanyaannya, Bapak Ibu, tadi ada perbedaan gitu ya. Apabila Bapak Ibu melaksanakan kegiatan usaha dari profesinya, sekali lagi Bapak Ibu, dari profesinya, maka itu pekerjaan bebas. Artinya adalah berapa penghasilan atau bruto Bapak Ibu selama setahun berapa, nah nanti dikali 50%, dan itulah yang nanti menjadi laba bersih, yang harusnya nanti pajaknya akan kurang bayar sebagian besar. Nah itu seharusnya dicicil Bu tiap bulan sebetulnya, betul. Tapi kalau memang itu sudah terlewat gitu ya, ketentuannya ya tetap harus menyetor angsurannya tadi Bu. Masanya masa sesuai dengan masa setoran kewajibannya kapan. Nah apabila nanti wah berarti saya telat dong Pak Agus, nanti kena sanksi, saya bayar lagi. Nah Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu sering lupa kadang-kadang Bapak Ibu itu punya hak Pak secara perpajakan. Tidak harus kemudian semuanya itu kewajiban yang Bapak Ibu pahami. Pada saat Bapak Ibu nanti kena sanksi, ada tagihan kembali karena telat, maka mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi. Bapak Ibu jelaskan kenapa itu sampai terlambat. Nah, itu ada diskresi dari kepala wilayah pajak mengkabulkan, apalagi Bapak Ibu mohon izin posisinya ada sebagai garda terdepan. Kemungkinan besar Bapak Ibu akan diberikan dispensasinya itu. Jadi masuknya ke pekerjaan bebas Bapak Ibu. Tapi berikutnya Bapak Ibu juga tadi ada jasa medis. Nah itu juga sebetulnya bisa dimasukkan juga ke Pak Agus izin mikrofonnya tadi mati. Ke pencet Pak ya, mohon izin. Nah itu juga masuk ke pekerjaan bebas. Intinya adalah semua kegiatan Bapak Ibu yang terkait dengan tenaga medis itu pekerjaan bebas, gitu Pak. Karena itu ada effort, ada pengeluaran usaha dari Bapak Ibu. Nah berikutnya yang di luar profesi Bapak Ibu, contoh punya apotek, maka perhitungannya dari bruto, tapi tarifnya kecil sekali, yaitu 0,5%. Dan itu yang harusnya juga di-store tiap bulan 0,5% dari omset Bapak Ibu terima selama 2020. Itu saja Pak yang membedakan antara profesi nakes untuk yang kegiatan bisnis gitu ya Bapak Ibu, atau yang non profesi, gitulah Pak Wisnu. Baik Pak Agus, terima kasih banyak Pak Agus atas jawabannya. Ada lagi, saya mau bacakan lagi, ada pertanyaan dari Ibu Nur Hudayah Jamaluddin AP.
Saya mau tanya nih Pak Agus, saya dokter spesialis kerja di 3 rumah sakit, 1 di RSUD dan 2 di rumah sakit swasta. Di RSUD penghasilan jasa medis saya dipotong pajak berdasarkan golongan. Sedangkan di 2 rumah sakit swasta lain, penghasilan saya dipotong sesuai potongan pajak progresif. Saya sudah 2 tahun belum lapor SPT saya, soalnya khawatir banyak yang kurang bayar. Bagaimana nih solusi untuk saya menurut Pak Agus? Yang kedua, adakah aplikasi resmi yang bisa digunakan untuk menghitung pajak progresif, Pak Agus? Soalnya di rumah sakit saya pegawainya pakai aplikasi. Dan apakah aplikasi tersebut resmi dikeluarkan oleh kantor pajak? Demikian, Pak Agus. Ya, baik, terima kasih. Ini kan sama Bapak Ibu. Saya juga kadang-kadang ingin melarang istri untuk beraktivitas, tapi kan karena juga dibutuhkan oleh pasien ya Bapak Ibu, saya juga harus melepas istri untuk beraktivitas gitu ya, berbagi ilmunya juga kan begitu. Akhirnya kan dimaksimalkan Bapak Ibu, karena punya izin praktek bisa di 3 tempat gitu ya. Nah pada saat itu memang dilakukan semuanya Bapak Ibu, dimaksimalkan. Satu catatan penting buat Bapak Ibu sekalian, saya juga sering rewel sama istri saya. Bukti potongnya diminta Pak dari setiap rumah sakit tadi, gitu. Nah kalau rumah sakitnya memang bagus, berarti seharusnya tarif progresif per rumah sakit sudah berjalan Pak. Jadi selalu progresifnya dijalankan. Januari dapat 10 juta, nanti bulan Februari dapat 5 juta, harusnya ditambahkan menjadi 15 juta untuk mencari progresifnya tarifnya tadi. Tapi memang nggak bisa kalau kemudian pemberi kerjanya lebih dari 1. Yang bisa menggabungkan adalah Bapak Ibu nakes sendiri. Dan dampaknya apa? Pada saat digabung, dampaknya adalah kemungkinan kurang bayarnya makin besar karena tarifnya progresif. Bapak Ibu, saya sangat-sangat menghargai Bapak Ibu yang memang kalau kurang bayar dan itu menjadi haknya negara Bapak Ibu, itu dibayarkan Pak. Saya sangat menghargai Bapak Ibu. Saya juga sama Bapak Ibu, SPT saya juga kurang bayar, meskipun saya PNS, kadang-kadang kan PNS lah paling nggak kurang bayar. Tidak Bapak Ibu, kita mencoba untuk belajar Pak, tapi memang sebisa mungkin membayar pajaknya mendekati wajar Bapak Ibu. Kalau memang benar, mungkin kita belum sampai, nggak apa-apa. Tapi minimal mendekati wajar, Pak. Dan kebetulan itu sangat dibutuhkan pemerintah saat ini, membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Entah lewat vaksin, entah lewat bantuan untuk UMKM, moga-moga itu menjadi keberkahan buat kita semua, Bapak Ibu. Biar Indonesia semakin maju, di mana hasil dari survei di dunia internasional itu 2045 Bapak Ibu, Indonesia bisa benar-benar menjadi negara yang maju. Nah itu kita mulai dari sekarang Bapak Ibu. Moga-moga 2021 kita bisa melewati dengan semuanya sehat, ekonomi lancar. Nah kita mulai bergerak lagi kegiatannya. Itu Pak Wisnu. Yang kalau sudah kelewat gimana Pak Agus? Ya silakan dikomunikasikan dengan petugas pajak di KPP. Saran saya kalau ada sanksi jangan lupa minta penghapusan Bapak Ibu. Jadi biar sanksinya tidak ada, hilang, dan Bapak Ibu bisa tidur nyenyak. Itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Itu yang penting ya, Pak Agus bisa tidur nyenyak. Itu iya, yang luar biasa. Baik, Pak Agus, ini dilanjut lagi ya Pak. Ada lagi, saya mau bacakan pertanyaan dari Fani. Penghasilan dari rumah sakit yang sudah dipotong PPh, apa masih tetap dimasukkan dalam kolom pekerjaan bebas dan dikenakan hitungan normal 50% sebelum hitung pajak akhirnya? Bagaimana nih Pak Agus? Ya, pada prinsipnya Bapak Ibu, kadang-kadang ada yang begini Bapak Ibu, Pak, saya kan sudah dipotong pajak Pak Agus, berarti sudah bayar pajak. Jawabannya betul, sudah bayar pajak Bu. Tapi kalau ditanya lagi, terus saya kalau mau lapor pajak di SPT tahunan,
itu masih salah nggak Pak Agus nggak saya laporkan? Nah, itu Bapak Ibu. Dicek kembali judul bukti potongnya Bapak Ibu. Kalau judulnya itu tidak ada tulisan final, ya berarti harus diambil bukti potongnya Pak. Bu, disimpan di akhir tahun, dicocokkan dengan penghitungan kembali tadi gitu. Apabila jasa medis, jangan lupa dikali 50%. Tapi kalau Ibu lupa ya nggak apa-apa, bayar pajaknya kebesaran, pemerintah juga senang Bapak Ibu. Tapi kan nggak bagus Pak. Artinya itu bukan haknya negara Bapak Ibu, tapi sebisa mungkin sesuai ketentuan. Kalau ada jasa medis Bapak Ibu terkait dengan profesi, sekali lagi itu selalu dikali dengan 50%. Tapi kalau Bapak Ibu pegawai tetap, berarti kan bukan jasa medis Bapak Ibu, ya sesuai bukti potongnya. Itu ya. Terus kalau tadi Bapak Ibu buka toko, ya berarti langsung dari bruto. Jadi semua memang ada positif negatifnya Bapak Ibu ya. Karena kalau dari bruto biasanya tarifnya kecil. Tapi kalau dari neto biasanya tarifnya progresif. Jadi tetap dilaporkan penghasilannya, lalu bukti potongnya disandingkan. Agar nanti ketemu apakah itu selisih atau pas sesuai dengan hitungan kita di akhir tahun. Itu Pak Wisnu. Mantap sekali Pak Agus. Mantap sekali, jawaban yang mantap nih. Oke Pak Agus, ini nampaknya kita hampir mendekati di 2:45. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak Agus ya, untuk kita jawab. Ada di sini dari Putri Gusmiram Dewi. Ya, dari Ibu Putri bertanya, selamat siang Bapak, izin bertanya, jika istri bekerja dan NPWP terpisah dengan suami, maka anak menjadi tanggungan siapa? Jika kepada suami berarti istri diisi tidak ada tanggungan, begitu Pak. Nah, ini Pak. Bapak Ibu berseloroh saja ya Bapak Ibu ya. Kalau NPWP terpisah, itu yang kasihan suami Bapak Ibu. Kenapa kasihan suami? Karena dalam doktrin kita, harta suami itu harta istri Bapak Ibu. Jadi masuknya ke istri semua hartanya. Tapi nggak ada prinsip harta istri masuk harta suami kan gitu Bapak Ibu. Iya betul. Lalu suaminya gimana? Nggak punya harta Pak, karena masuk semua ke istri. Yang paling apes kalau istri punya kartu kredit, pinjam ke bank, pakai nama suami kan gitu Pak. Jadi suami yang punya hutang banyak tapi nggak punya harta, gitu Bapak Ibu. Mohon izin berseloroh saja Bapak Ibu. Iya. Benar-benar. Nah, memang istri statusnya selalu tidak kawin, Pak. Kalimatnya begitu, istri itu selalu tidak kawin, harusnya masuk kepada kepala keluarga. Jadi status kawin, anak, tangga itu masuk kepala keluarga seharusnya begitu, tidak masuk ke istri. Tapi saya masih menemukan beberapa, terutama PNS gitu ya. Saya melihat bukti potongnya masih mencantumkan K0 atau K1 di posisi istri ya. Nah itu seharusnya tidak diperkenankan. Kalau toh itu memang terjadi, berarti mohon izin Bapak Ibu, kepala keluarganya tidak punya aktivitas. Nah itu baru boleh. Kemudian beralih kepala keluarganya ke istri. Tapi sebisa mungkin Bapak Ibu, masalah NPWP terpisah memang tidak perlu dimunculkan kalau itu memang tidak ada tujuan lain gitu. Pak Wisnu. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Wah, ini Pak Agus sudah menjawab seperti di talk show ya, berapa pertanyaan gitu, dan sebenarnya di Q&A ini masih banyak Pak, hampir 30-an. Tapi kalau kita lanjut pasti waktunya nggak akan keburu nih Pak gitu. Jadi buat Bapak Ibu semua nih yang nanti. Nah, Pak Wisnu. Ya, baik. Pak Wisnu, mohon izin. Kalau memang itu mau dijawab, nanti minta tolong di WA atau di email ke saya. Nah, nanti saya jawab offline. Nanti disampaikan kepada yang bersangkutan gitu Pak Wisnu. Boleh, siap. Oke Pak Agus kalau begitu. Atau kalau tidak nanti mungkin boleh juga emailnya Pak Agus ini di-share begitu Pak. Biar siapa tahu nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa bertanya melalui email begitu. Atau mohon izin Pak Wisnu, ntar saya punya utang Pak, nggak enak Pak. Iya betul. Oke, kalau gitu nanti ya, boleh. Kalau tadi saya ini pas saya ada waktu saya bisa jawab pada waktu senggang gitu Pak. Oke, nanti saya capture deh ya Pak pertanyaan-pertanyaan yang termasuk slide nanti saya perbaiki ya Bapak Ibu, dan tadi file untuk SPT-nya juga saya perbaiki biar Bapak Ibu bisa saling melihat lagi gitulah.
seperti apa pengisiannya. Itu Pak Wisnu sekali lagi. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih banyak telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita nih, memberikan informasi yang sangat daging banget soal pelatihan pelaporan SPT tahunan orang pribadi bagi tenaga kesehatan. Dan Bapak Ibu semua jangan khawatir, jangan risau nih yang pertanyaannya belum terjawab, dan jangan khawatir juga kalau tadi banyak juga pertanyaan dari Bapak Ibu tenaga kesehatan, minta rekamannya dong gitu. Nanti akan diberikan rekaman dari diskusi kita di siang hari ini, di sore hari ini. Jangan lupa juga nih untuk Bapak Ibu bisa nanti kemudian mengisi link presensi Bapak Ibu. Selain untuk mendapatkan sertifikat, insya Allah nanti link rekaman dari diskusi kita dengan Pak Agus, pembelajaran kita bareng Pak Agus juga akan kita share ke email Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Agus telah berkenan untuk sharing kepada kita semua hari ini tentang SPT tahunan nih Pak ya. Bagaimana sih membuat laporan SPT tahunan ini gitu. Baik, sepertinya tiba nih Pak Agus dan juga Bapak Ibu sekalian, kita di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bantu Pajak, kemudian khususnya kepada Pak Agus juga yang berkenan hadir hari ini, kepada Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia DPC Bandung Raya, tadi yang sudah hadir juga ada Pak Ariko, kemudian kepada Ikatan Dokter Indonesia, dan kepada Bapak Ibu yang tentunya sudah hadir nih hari ini dengan semangat menyimak ya event kita di sore hari ini. Kalau di Kota Bandung nih sedang hujan gitu ya, jadi sepertinya enak kita produktif di kala hujan nih gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya juga mau sampaikan informasi lainnya setelah tanya jawab tadi, bahwa Bapak Ibu bisa mengisi link feedback atau link presensi yang saya tampilkan di layar ini. Boleh di capture terlebih dahulu, di screenshot terlebih dahulu, kemudian atau boleh dicatat terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Ini link presensi ini nantinya akan digunakan untuk mengirim melalui email Bapak Ibu soal sertifikat, kemudian juga soal rekaman event kita di sore hari ini gitu, nantinya akan dikirim linknya melalui email Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu mengisi link feedback ataupun link presensi yang saya tampilkan di layar ini. Jangan lupa juga, ini perlu diinfokan juga, besar kecilnya huruf ini juga sangat berpengaruh gitu ya. Jadi mohon bisa ditempatkan dengan betul yang huruf kapital, besar kecil hurufnya yang ada di situs ini gitu, di alamat ini. Baik, Bapak Ibu juga jangan khawatir nih kalau yang masih banyak pertanyaan gitu ya, tadi yang masih banyak kekhawatiran gitu soal SPT perorangan ini, Bapak Ibu bisa langsung coba follow media sosialnya, sosial medianya Bantu Pajak gitu ya, di @bantupajak. Kemudian nanti di sana di bagian bawah ada situs yang bisa Bapak Ibu klik, bit.ly/kontak Bantu Pajak. Nah, di situ Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan Bantu Pajak gitu ya. Kemudian juga bisa bertanya lebih jauh lagi nih soal perpajakan, karena link tersebut akan langsung mengarah pada admin dari Bantu Pajak melalui kontak WhatsApp gitu. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu yang punya pertanyaan, yang ingin berkonsultasi bisa langsung menuju akun Instagram Bantu Pajak dan kemudian klik link yang ada dalam profil Instagram tersebut gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, nampaknya ini sudah habis waktu kita di sore hari ini. Sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Agus, terima kasih banyak ya Pak Agus ya. Semoga bisa berjumpa lagi nih sama Pak Agus di lain kesempatan ya Pak Agus. Iya, kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Saya Wisnu pamit undur diri, Pak Agus pamit undur diri saya. Sama-sama, Kang Wisnu, mohon maaf kekurangannya. Betul, mohon maaf juga Bapak Ibu jika ada kekurangan dan juga salah-salah kata gitu ya, ataupun dan lain sebagainya. Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada semuanya yang turut hadir. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan utamanya bisa membantu proses pelaporan SPT tahunan Bapak Ibu semua di akhir bulan ini. Jangan lupa, itu yang terpentingnya Pak Agus ya. Ya, betul. Betul. Baik, izin saya tutup webinar pada pagi hari ini. Saya tutup webinar. Sebelum saya tutup, barangkali ini Bapak Ibu ada yang masih mau melihat kembali.
slide PowerPoint dari link feedback atau link presensi, izin saya tampilkan lagi ya, sebentar. Nah ini Bapak Ibu, izin saya tampilkan kembali, mohon boleh untuk kemudian di capture kembali, ataupun di screenshot, ataupun diketik, begitu, supaya tidak lupa. Alamatnya adalah bit.ly/presensi, P-nya besar, SPT, SPT-nya besar, kemudian Maret 2021, M-nya besar. Jadi sekali lagi link feedback atau link presensinya adalah bit.ly/presensi SPT Maret 2021. Begitu. Baik, terima kasih banyak semuanya. Pak Agus, saya pamit undur diri, saya tutup webinarnya. Bapak Ibu sekalian juga terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.